Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Sabtu 20 November 2021 bersama saya Lutfan Brilian. Di berita pertama, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada komisaris dan direksi dari Pertamina dan PLN. Presiden Jokowi tekankan bahwa arah sektor energi ke depan yakni menghentikan penggunaan energi fosil. Terkait hal ini, Presiden Jokowi meminta Pertamina dan PLN diminta untuk membuat perencanaan ke depan untuk menghadapi perubahan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Yang pertama kita tahu baik pembicaraan di G20 juga pembicaraan di Glasgow di COP26 semakin hari semakin kesana arahnya itu sudah bisa ditebak bahwa suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan di-stop. Pada kondisinya adalah misalnya PLN, penggunaan batu baranya masih sangat besar sekali. Pertamina juga bisnisnya berada pada posisi bisnis minyak dan gas yang mau tidak mau itu juga akan terkena imbasnya kalau ke depan itu mengarahnya semuanya ke mobil listrik yang saya pastikan akan segera dimulai di Eropa dan negara-negara lainnya. Dalam bentuk sekarang ini sudah mulai dalam bentuk undang-undang, sudah dalam bentuk regulasi. Artinya bukan karena B2B atau karena bilateral, mereka memiliki. Sehingga kita semuanya harus betul-betul bersiap-siap. Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, 5 tahun yang akan datang akan apa, 10 tahun yang akan datang akan stop misalnya. Sudah harus konkret dan jelas dan detail. Bukan hanya makronya, tetapi detail rencana itu ada. Di Pertamina ada, di PLN juga ada. Harus ada. Di berita kedua, Menko Polhukam Mahfud MD meminta untuk tidak ada pihak yang memprovokasi soal isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia pasca penangkapan salah satu pengurus Komisi Fatwa MUI terkait terorisme. Menko Polhukam Mahfud MD menilai isu ini telah merebak dan jadi perdebatan. Mahfud meminta agar masyarakat tak berpikir saat ini pemerintah tengah berusaha menyerang MUI melalui Densus 88 anti-teror. Tapi harus diakui kita ini overreact, ya. Terlalu berlebihan bereaksi, kontroversinya juga terlalu berlebihan dalam 2 hal. Satu, ada yang menuding bahwa MUI itu menjadi tempat persemaian terorisme sehingga harus dibubarkan. Ya enggak itu berlebihan. Justru kita menyelusup dan menelisik ke berbagai tempat, kan bukan hanya di MUI yang punya, tempat lain juga banyak. Orang-orang begitu tuh di mana-mana ada dan harus kita atasi bersama. Kalau sampai mau membubarkan MUI juga itu kelebihan, karena MUI itu merupakan wadah permusyawaratan antara ulama dan cendekiawan Muslim di situ untuk membangun kehidupan yang lebih Islami dengan memberi saran-saran dan pendapat kepada pemerintah.
pemerintah sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Tetapi MUI itu meskipun bukan lembaga negara, ada fungsi-fungsi yang melekat kepadanya sebagai institusi yang menyebabkannya tidak bisa dibubarkan begitu saja. Ya, ada undang-undang tentang jaminan produk halal, itu memerlukan MUI. Ada undang-undang perbankan syariah, itu juga menyebut harus ada MUI-nya. Gitu. Oleh sebab itu, mari kita proporsional aja, dan MUI sendiri itu adalah lembaga yang sudah menyatakan terbuka kalau memang ada oknum teroris di dalamnya, ya ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berita ketiga, Mabes Polri memberlakukan status waspada atas adanya teror dan ajakan untuk melawan Densus 88 anti teror dan membakar Polres-Polres. Merespon adanya teror dan ajakan untuk melawan Densus 88 anti teror dan membakar Polres-Polres, Polres Tangerang, Banten meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang ada serta gangguan di kantor mereka. Polisi juga memperketat penjagaan kepada setiap pengunjung yang memasuki kantor mereka. Kami terus melakukan upaya-upaya peningkatan keamanan pada Mako-Mako Polres dan Polsek. Petugas penjaga di Mako Polres dan Polsek meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan ancaman dan gangguan yang ada di wilayah Polres Tangerang Selatan. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan preventif lain dan deteksi dini yang dilakukan oleh fungsi-fungsi intelijen dan Samapta Bayangkara terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang akan datang. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Saya Lutfan Brilian pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube Kompas TV.